Selamat pagi pemirsa. Kembali kami hadirkan situasi terkini dari dalam Istana Negara. Persiapan pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih yang direncanakan hari ini akan dilaksanakan pada pukul 10. Kemudian nanti akan dilanjutkan Wakil Menteri di siang harinya pemirsa. Satu persatu tadi Menteri sudah hadir di Istana. Dan kita lihat situasi di sana, tinggal menunggu saja persiapan untuk dimulainya prosesi pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih. Ada yang menarik, Mas Uki, Bang Hensa, biasanya kan kalau menteri itu dilantik terus tanda tangan di depan gitu kan ada surat. Ya. Kalau menterinya sebanyak ini, nah tanda tangannya kapan? Ya sekarang juga harusnya. Langsung. Biasanya di belakangan mungkin ya. Jadi dilantik dulu, habis itu mereka akan tanda tangan gitu. Tapi nggak mungkin satu persatu kan Bang, jadi ditunggu karena jumlahnya ada 48 begini. Gini ya bro, menurut saya apapun itu mereka akan laksanakan. Daripada nggak jadi menteri gitu ya, suruh tunggu ya satu-satu ya, tolong kalian ngantri bro. Jadi diminta puasa Senin Kamis ini, sini juga mereka puasa Senin Kamis. Orang maksud saya tuh, ya, sekarang kan udah di ujung nih, jangan sampai kemudian kayak jadi dilantik gara-gara hal kecil nggak mau ngantri. Tapi menarik ya obrolan itu ya Bang, bahwa di pemerintahan sebelumnya itu pada saat pelantikan itu masih ada ya adegan-adegan mau sudah sampai di istana terus tidak jadi dilantik. Kali ini kan tidak ada ya. Belum tentu bro. Oh belum tentu. Ini kan belum. Kok Abang yakin banget? Nggak maksud saya gini, ini kan belum dilantik, dramanya mungkin masih ada, tapi kan kelihatannya drama-dramanya udah nggak ada. Tinggal 15 menit lagi berarti nggak mungkin di-cancel. Udah nggak ada gitu ya, jadi ya sudah kita lihat aja gitu. Kalau yang kemarin itu, ya begitulah kira-kira. Tapi yang kemarin nggak jadi dilantik itu kan kita belum lihat hadir ya. Iya, tapi ada juga kan kalau misalnya kita ingat Mas Uki, Bang Hansa, pada saat Pak Prabowo itu lagi sering memanggil orang ke Kertanegara, ada juga kan yang namanya tidak masuk tadi malam. Oh iya banyak, masih banyak gitu. Tapi mungkin juga itu diberikan tugas lain kali ya oleh itu Pak tadi kata Mas Uki, Prabowo. mungkin ada utusan khusus bisa jadi gitu. Ya, itu orang yang ada di sana juga kemudian kemarin ada kan misalnya Pak Teddy itu kan ada tiba-tiba Saskabi. Walaupun dia ada di situ sih dia panggilin gitu ya. Cuma kan dia nggak ikut catwalk gitu Pak Teddy itu. Jadi memang kan nama-nama yang dipanggil ke istana dalam beberapa hari terakhir itu, bukan istana mohon maaf, Kartanegara ya. Itu memang belum tentu menjadi menteri, belum tentu menjadi wakil menteri, dan belum tentu menjadi kepala maupun wakil kepala badan gitu. Jadi ada nama-nama yang bahkan nggak sama sekali. Atau mungkin saja nanti akan ada nama-nama yang sebenarnya kita nggak pernah lihat di Kartanegara maupun Hambalang gitu misalnya. Lalu kemudian nanti ya di Magelang justru hadir gitu. Oh ini hint berarti nih Bang Hensa sepertinya nih. Oh iya itu kan udah jadi rahasia umum juga kan. Setelah ini mereka akan ke Lembah Tidar, Tidar 4 hari kalau nggak salah. Iya. 4 hari di sana. Jadi ada pembekalan sama istri loh, mereka datangnya terus istrinya ada acara sendiri gitu ya selama 4 hari itu. Habis itu ya kita lihat aja mungkin badannya stark tuh. Jadi Mas Uki berarti abis ini itu langsung ke Malang atau bagaimana Mas? Magelang bukan Malang. Jadi di Magelang di Jawa Tengah ya. Memang akan ada semacam upaya untuk membangun soliditas. Tim building lah. Ya tim building, membangun chemistry di antara mereka. Perasaan senasib sepenanggungan lah. Kurang lebih seperti itu ya. Outbound kurang lebih ya. Dan juga membangun rasa empati kepada rakyat. Artinya di sini para menteri, wakil menteri dan pejabat-pejabat negara yang sangat tinggi ini akan hadir ke sana melepaskan segala atribusi sosial, ekonomi, atribusi politiknya, dan hadir ke sana hanya betul-betul sebagai seorang manusia yang sama dengan rekan-rekan di sebelahnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi di sini akan dibangun chemistry, di sini akan dibangun hubungan emosional yang baik di antara mereka. Baju loreng bro? Oh enggak dong. Kalau itu saya nggak tahu, saya nggak tahu sedetail itu ya. Lembah Tidar kan itu kan markas TNI ya? Iya. Jadi memang ini akan difasilitasi oleh dua pihak ya, yaitu di sini ada Akmil ya, dan juga yang kedua adalah pemerintah daerahnya sendiri. Gitu. Jadi ini nggak murni militer ya. Gitu jadi jangan dianggap ini militeristik karena bukan itu, pasti menteri-menteri kan juga deg-degan aduh. Dia ada acara apa? Tapi kan menteri-menteri juga banyak yang militer Bang Hensa. Tapi lagi-lagi bro, disuruh apa aja mereka oke lah pokoknya. Bang Hensa, satu hal ya yang menarik ya. Tadi kan ada juga nama-nama yang kemarin dipanggil Kertanegara tapi nggak hadir hari ini ya. Beberapa artis misalnya. Kemudian teman-temannya Bang Hensa ini ada yang dipanggil tadi malam. Pak Kodari kan nggak dipanggil, cuma besoknya dia hadir di Hambalang. Kemarin ada. Bang Hensa nggak dipanggil waktu itu? Saya dipanggil bro. Dipanggil Hensa. Dipanggil Metro TV.
Saya itulah problemnya ya. Saya dipanggil Pak Prabowo, saya nggak nengok. Namanya Henry Satrio. Itu bapak-bapak banget, Jong. Bang Henza itu jangan slores, makanya fast response harusnya. Nanti dipanggil lah kita. Oke, Bang Henza, melihat komposisi kabinet ini ya, bagaimana porsi untuk menteri-menteri yang versi Gibran? Memang sesuai dengan porsi atau sudah berubah lagi sejak ada naik turun jelang pelantikan? Yang Nama-nama yang porsi, kemarin ya, Bang, ya? ya kalau yang porsi Gibran tuh yang saya tahu cuma Aminuddin Ma'ruf tuh yang jadi wakil menteri BUMN. Jadi maksudnya selama Pilpres tuh dia nempel Gibran terus tuh. Aminuddin Ma'ruf tuh, staf khusus presiden yang muda-muda itu ya kalau nggak salah. Okay. Tapi kalau ini kan kita persepsi kita nih bahwa 17 nama menterinya Pak Jokowi adalah representasi Gibran. Bisa juga itu representasi pertemanan Pak Prabowo di kabinet sebelumnya gitu. Nah ini menurut saya memang tantangan mereka itu cukup besar ya, karena harus melanjutkan beberapa program yang memang signifikan. Misalnya begini, Sri Mulyani, ini kan memang rezim utang ya, dan kelihatannya Sri Mulyani hadir karena memang dunia keuangan yang memberikan hutang atau menjamin itu lebih mempercayai Sri Mulyani gitu, walaupun Sri Mulyani ini tidak mengenal mazhab ada badan penerimaan negara gitu, karena menurut dia kalau saya tidak salah ya, tapi ini negara bagus, kan, Bang? Bagus, tapi begini, gitu. saat ini negara lagi butuh uang banyak. Iya. Kalau kemudian bikin badan baru, itu nomenklatur, kemudian perintilan-perintilan sampai kop surat aja itu kan harus diurus. Nah ini pasti akan ada kekacauan kecil di keuangan gitu, sehingga menurut Bu Sri Mulyani badan penerimaan negaranya ya mungkin di setup jalan terus, tapi Kementerian Keuangannya biar dulu aja. Itulah kenapa makanya menurut ini analisa saya nggak tahu pikiran Pak Prabowo juga. Itulah kenapa Anggito Abimanyu yang katanya digadang-gadang sebagai kepala badan penerimaan negara ada di jajaran wakil Kementerian Keuangan. Mungkin salah satu tugasnya adalah untuk membentuk badan itu secara perlahan. Tapi memang Sri Mulyani ini kelihatannya memang satu-satunya nama yang dipercaya oleh banker internasional mungkin ya, yang bisa memberikan kontribusi secara keuangan ya, maksudnya ngutang lagi gitu. Tapi ya memang itu kenyataannya gitu. Bang Henza, tapi begini, dengan Bu Sri Mulyani bergabung lagi ke kabinet, itu kan berarti kan dia sudah sesuai dong dengan konsep-konsep yang diajukan oleh Pak Prabowo, betul kan? Ya. Misalnya ada badan penerimaan penerimaan negara misalnya, tambahan sebagai untuk memecah antara, kalau di Amerika kan treasury kementerian itu dipecah gitu kan, antara uang sama pajak begitu. Ya. Mungkin kan ya mungkin juga gitu. Ya mungkin Bu Sri Mulyani menghantar ke arah sana. Jadi pada saat badan penerimaan negaranya jadi kemudian Bu Sri Mulyani juga mungkin punya tugas lain atau tetap gitu. Misalnya Erick Thohir ya kan, Pak Prabowo nih pengen banget dibikin holding BUMN gitu ya. Tapi tetap ada Erick Thohir sebagai kementerian. Karena memang yang dianggapnya berani untuk membuat holding itu Erick Thohir, karena dia dari seratusan BUMN hanya tinggal 40-an, kemudian akan di-squeeze lagi jadi 30, yang rugi dibubarkan gitu, baru kemudian dibikin holding. Okay. Nah tapi kan yang rugi-rugi ini banyak nih, terutama BUMN karya ini kan juga luar biasa ruginya. Nah ini kita lihat juga, ini adalah tugas baru Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Apakah kemudian nanti si BUMN ini akan dibuat holding misalnya seperti Temasek di Singapura, ya nanti mungkin akan jalannya seperti itu gitu. Okay. Nah memang kita lihat aja nanti ke depannya gimana, karena ya itu saya standing point hari ini dan di awal ini adalah saya mau memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo, silakan aja jadi pimpin, dijalani kabinetnya. Cuma pesan saya, kalau ini aja nih kan harus dibagi dua, pertemuan antara menteri dan wakil menteri. Yeah. Gimana tuh kalau dijadiin satu tuh? Mas Uki mau ke kantor, itu nggak bisa jalan tuh. Karena begitu mau jalan, ada plup-plup, Mas Uki minggir lagi. Mau jalan lagi, plup-plup, minggir lagi, gitu-gitu. Itulah penjelasannya, karena begitu banyaknya tugas, sehingga selalu fokus, bahkan diperbanyakin gitu bahasanya Mas Uki tadi. Ya, kan, ya udahlah, oke. Mas Uki, dengan adanya konsep-konsep yang baru ya di kabinet ini, kemudian kita juga mengenal kadang-kadang kan kementerian itu ada egonya ya. Mas sebagai badan baru ini di bawah langsung presiden, ini bagaimana supaya nanti menteri-menteri ini benar-benar nurut mau
untuk menghindari komunikasi-komunikasi yang tidak perlu sehingga ya sudah lewat satu pintu aja dari Mas Uki begitu. Ya, cuman saya harus ini dulu ya. Kata nurut itu kan seolah-olah kami di atas kementerian. Kantor komunikasi kepresiden di atas kementerian dan secara hierarkis ya itu sesuatu yang harus diluruskan lah. Kami setara dengan kementerian. Gitu. Hanya saja kami membawakan pesan Pak Presiden. Hanya saja kami menyampaikan apa yang menjadi concern-concern Pak Presiden kepada menteri-menteri dan wakil menteri termasuk juga staf sus misalnya seperti itu ya. Jadi sudah mulai Mas komunikasi dengan kementerian-kementerian? Sudah dimulai, bahkan sudah dimulai semenjak sebelum Presiden Prabowo dilantik. Jadi saat itu masih di era last minutes-nya ya, era Presiden Jokowi itu sudah kami mulai. Dan para kementerian juga sudah oke ya dengan sekarang sudah ada ini. Jadi ketika Presiden Prabowo Subianto ini dilantik ya terkait dengan komunikasi kepresidenan yang turun kepada kementerian dan pemerintah daerah. Jadi nggak hanya vertikal terpusat dalam artian pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah. Lewat kantor komunikasi kepresidenan ini. Ya. Dan mereka sudah mengetahui ya apa-apa yang menjadi plan atau rencana dari presiden berikut yang sudah dimulai dari eranya Presiden Jokowi di akhir-akhir kepemimpinan. Oke, baik. Kita saksikan lagi kembali pemirsa. Ini adalah situasi terkini di Istana Negara. Terlihat sudah. Ini saya nggak ngeliat orang-orang dekatnya Prabowo ya, Pak Sugiono, Pak Prasetyo Hadi. Apa berangkatnya bareng sama Pak Prabowo? Tidak tertangkap kamera kali Bang Heza. Sama yang tadi diomongin Mas Anggi itu loh, yang sudah sempat pakai baju putih nggak jadi juga belum ada. Saya berani sebut nama gitu Pak. Siapa tuh? Bang Ara belum kelihatan. Ada lagi di jalan kali ya. Tapi menarik ya, tadi sempat disinggung masalah nama Sugiono kemudian menjabat sebagai Menlu ya. Menlu. Nah ini adalah Menlu pertama yang tidak diplomat karir atau karir diplomat. Terakhir itu kalau saya mohon diluruskan kalau salah, 2001 terakhir. Setelah itu baru diplomat-diplomat yang jadi menteri. Tapi konsekuensinya adalah ada 3 menteri, wakil menteri di bawahnya. Yang satu adalah ternyata Anies Mata. Itu ya. Satu Anies Mata dan dua lagi adalah Pak Nata sama satu lagi itu adalah dubesnya Jerman. Nah, dengan adanya orang yang non karir diplomatik di Kemenlu, Bang Heza, apalagi Pak Prabowo kemarin saja pidato itu ngomongin langsung soal politik internasional begitu ya. Apakah ini memang sesuai dengan jalurnya atau memang mau dibuat gaya kemiliteran supaya lebih fokus? Dijawabnya nanti. Sabar. Oke, siap. Usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.